Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rika Novilia Fajarwati. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Apa sih sistem endokrin itu? Yuk simak videonya. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Lalu, apa saja sih macam-macam sistem endokrin itu? Nah, sistem endokrin itu terdapat 10 macam. Yang pertama ada kelenjar pineal, yaitu kelenjar endokrin kecil yang terletak di pusat otak. Kedua, hipotalamus, struktur kecil di dasar otak yang mengatur pertumbuhan tulang dan jaringan. 3. Hipofisis, kelenjar endokrin berbentuk oval kecil berlokasi pada dasar otak. 4. Tiroid, kelenjar endokrin terbesar di leher, berfungsi menstimulasi metabolisme dari sel-sel tubuh. Kelima, ada paratiroid, kelenjar kecil yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Yang keenam ada kelenjar timus, yaitu kelenjar kecil yang terletak di dada bagian atas di bawah tulang dada. Ketujuh, adrenalin, bekerja saat kondisi stres. 8. Pankreas, kelenjar pencernaan yang menghasilkan berbagai enzim. 9. Ovari, tempat pembentukan ovum. Dan yang terakhir ada testis, tempat pembentukan sperma. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelenjar-kelenjar yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah struktur di otak yang menghasilkan hormon yang mampu mengatur sekresi hormon di kelenjar pituitari. Jenis hormon yang dihasilkan terdiri atas dua jenis yang dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu releasing hormone dan inhibitory hormone. Releasing hormone adalah hormon hipotalamus yang bersifat sebagai stimulan sekresi hormon oleh kelenjar pituitari. Contohnya ada hormon corticotropin releasing hormone atau CRH, gonadotropin releasing hormone atau GnRH, thyrotropin releasing hormone atau TRH, dan growth hormone releasing hormone atau GHRH. Selanjutnya ada inhibitory hormone, adalah hormon yang mampu menghambat atau mencegah sekresi hormon di kelenjar pituitari. Contohnya prolactin inhibitory hormone atau PEH dan somatostatin atau SS. 2. Kelenjar pituitari atau hipofisis. Sering disebut dengan master gland karena menghasilkan hormon yang mengatur disekresikannya hormon oleh kelenjar endokrin yang lain. Kelenjar ini terbagi dua bagian, yaitu hipofisis posterior dan hipofisis anterior. Bagian-bagian kelenjar hipofisis. Yang pertama, hipofisis posterior, yaitu tidak menghasilkan sendiri. Contohnya, antidiuretik hormon atau ADH dan oksitosin. 2. Hipofisis anterior, menghasilkan hormon yang disebut tropik hormon. Contohnya, thyroid stimulating hormone atau TSH, adenocorticotropic hormone atau ACTH, gonadotropic hormone atau FSH dan LH, prolaktin, dan growth hormone atau somatotropin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. 1. Gonadotropin, FSH, LH yang mengatur kelenjar gonade atau kelamin. 2. Somatotropin atau GH untuk memacu pertumbuhan. 3. TSH untuk merangsang kelenjar gondok atau tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid. 4. Kortikotropin atau ACTH untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. 5. Prolaktin merangsang produksi air susu. 6. MSH merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen. 7. Antidiuretik atau ADH meningkatkan penyerapan kembali di ginjal. 8. Oksitosin merangsang kontraksi yang kuat pada dinding rahim atau uterus sehingga mempermudah dalam proses kelahiran. Yang ketiga, kelenjar tiroid atau gondok menghasilkan dua hormon, yaitu hormon tiroksin meningkatkan metabolisme energi dan juga hormon kalsitosin mencegah pengeroposan tulang, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Nah, teman-teman, jika di dalam tubuh kita kekurangan mineral yodium,
maka akan menyebabkan bengkaknya kelenjar gondok. Dan jika kekurangan hormon, maka tubuh akan kerdil, dan sebaliknya jika kelebihan hormon, maka pertumbuhan raksasa. 4. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara 1. Meningkatkan penyerapan, 2. Reabsorpsi kalsium dari ginjal. Berikut ini adalah gambar dari kelenjar paratiroid. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar ini terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri di belakang tulang dada, menghasilkan hormon timus. Hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram, bertambah pada masa remaja 30-40 gram, kemudian berkerut. Fungsi dari kelenjar timus: yang pertama, mengaktifkan pertumbuhan badan, 2. Mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, 3. Sebagai imunitas tubuh. Yang keenam ada kelenjar pankreas yang menghasilkan sel alfa untuk mensekresi glukagon, sel beta mensekresi insulin, dan sel delta mensekresi somatostatin. 7. Kelenjar adrenal. Bagian korteks atau kulit ginjal menghasilkan hormon 1. Aldosteron, meningkatkan penyerapan kembali ion natrium dari ginjal. 2. Kortisol, mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar gula darah. 3. Androgen, bahan baku testosteron. Bagian medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin, berfungsi untuk meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Kedelapan, kelenjar ovarium. Kelenjar ini menghasilkan 3 hormon, yaitu 1. Estrogen dan progesteron, membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita, termasuk siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan kelenjar mamai. 2. Relaksin, membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. 3. Inhibin, menghambat sekresi FSH pada akhir siklus menstruasi. Dan kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar testis, menghasilkan testosteron dan relaksin. Hormon relaksin ini mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin, sedangkan hormon testosteron yaitu mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Yang selanjutnya kita akan masuk ke patofisiologi sistem endokrin. Yang pertama, gangguan kelenjar hipofisis. Ada gigantisme, ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh secara menyeluruh, lengan dan tungkai yang memanjang secara tidak proporsional, dan akromegali, ditandai dengan pembesaran kepala, tangan, kaki, rahang, lidah, dan jaringan lunak. 2. Gangguan kelenjar adrenal. Yang pertama, maskulinitas pada wanita dewasa, ditandai dengan hirsutisme, mengalami pola pertumbuhan rambut tubuh pria, suara berat, payudara mengecil, menstruasi mungkin terhenti, otot lengan dan tungkai berkembang. Kedua, pseudohermafroditisme pada bayi perempuan yang ditandai dengan pertumbuhan genitali eksternal pria. 3. Pubertas precox pada anak laki-laki prapubertas, suara menjadi berat, tumbuh jenggot, penis membesar. Keempat, ada Addison, kulit menjadi lebih gelap, bintik-bintik hitam muncul di kening, mengalami penurunan berat badan, dan mengalami dehidrasi. Yang ketiga, gangguan kelenjar tiroid. 1. Hipotiroidisme, yaitu autoimunitas terhadap kelenjar tiroid yang justru menyebabkan peradangan pada kelenjar tiroid atau tiroiditis. 2. Myxedema, biasanya diderita oleh orang dewasa, berat badan meningkat, penderita terlihat gemuk tetapi tidak sintal atau padat berisi, ditandai dengan meningkatnya jumlah total cairan interstisial pada tubuh. 3. Kretinisme, keadaan di mana individu mengalami hipotiroidisme yang ekstrim selama kehidupan janin, bayi, dan masa kanak-kanak. 4. Hipertiroidisme, kondisi di mana kelenjar tiroid yang terlalu aktif menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan. Selanjutnya, gangguan kelenjar pankreas, yaitu penyakit diabetes mellitus, penyakit yang disebabkan oleh gangguan hormonal.
Penyakit ini melibatkan metabolisme karbohidrat, di mana seseorang tidak cukup memproduksi insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi dengan baik. Yang terakhir, gangguan sistem reproduksi. Yang pertama, pada wanita ada gangguan menstruasi seperti amenore dan sindrom pramenstruasi, dan juga endometriosis, yaitu kelainan pada lapisan yang berfungsi melindungi rongga kehamilan atau endometrium. Kedua, gangguan sistem reproduksi pada laki-laki ada hipogonadisme, yaitu penurunan aktivitas kelenjar gonad, dan juga kriptorchidisme, yaitu kegagalan satu atau kedua testis untuk turun ke dalam skrotum. Nah, itu tadi teman-teman video singkat dari saya tentang sistem endokrin. Dan sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.